Shalom semuanya. Baik, di sini kami dari grup 14, kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pengaruh Konsumsi Kafein Terhadap Kejadian Gastritis pada Mahasiswa FRON. Ya, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang definisi dari kafein itu sendiri. Kafein adalah salah satu stimulus dari sistem saraf pusat yang memblok fosfodiretase yang di dalamnya terdapat senyawa yang merugikan tubuh manusia pada reseptor adenosin sentral. Kerja dari mental dikontrol oleh kafein yang mengakibatkan tubuh selalu kuat, mental selalu terjaga dengan baik. Kafein bekerja pada susunan saraf pusat pada level yang lebih tinggi yang mengakibatkan banyak faktor pada tubuh yang mempengaruhi aktivitas manusia. Kalau kita cari tahu bahwa kafein itu berasal dari mana, kafein berasal dari kopi, teh, atau minuman berstamina. Contohnya minuman yang mengandung B kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi gastritis. Definisi gastritis adalah suatu inflamasi yang mengakibatkan perdarahan pada permukaan lambung yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti zat-zat iritan, infeksi dan pola makan yang tidak dijaga dengan baik, telat makan atau makan tidak teratur, atau makan makanan yang cepat saji. Itu dapat membuat lambung kita mengalami iritasi. Dan gastritis juga biasanya disebut sebagai atau penyakit MAH pada masyarakat umum. Nah, di sini kita akan membahas tentang penelitian pengaruh kafein. Jadi sebelum kami meneliti tentang pengaruh kafein terhadap kejadian gastritis, banyak peneliti-peneliti lain yang meneliti tentang hubungan ini, yaitu Watford, B.S. Joseph dan teman-temannya pada tahun 2015 telah melakukan penelitian dengan hubungan antara konsumsi kopi, konsumsi minuman beralkohol, dan merokok dengan kejadian gastritis pada pasien di Puskesmas Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, di sini mereka meneliti dan berhasil menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan kejadian gastritis pada pasien di Puskesmas Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berikut ada juga penelitian kedua, yaitu Julia Angkow dan teman-temannya pada tahun 2015 dengan judul penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gastritis di wilayah kerja Puskesmas Bahu, Kota Manado. Nah, di sini mereka berhasil membuktikan bahwa ada hubungan antara kafein dengan gastritis itu sendiri. Dan selain itu, hasil survei awal di Puskesmas Bahu Kota Manado pada tahun 2012, gastritis menempati urutan kedua dari 20 penyakit yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi gastritis yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etiologi atau penyebab gastritis. Penyebab utama gastritis adalah bakteri. Bakteri yang dimaksud adalah Helicobacter pylori. Yang kedua adalah sering menggunakan obat pereda nyeri. Sedangkan obat pereda nyeri sendiri dapat mengikis mukosa yang fungsi sebenarnya adalah untuk melindungi dinding lambung dari asam. Selanjutnya, ada sering mengonsumsi minuman beralkohol. Sedangkan minuman beralkohol sendiri dapat berpotensi untuk meningkatkan produksi asam lambung. Yang keempat adalah stres. Stres juga dapat menyebabkan otot lambung berkontraksi. Yang kelima adalah autoimun. Imun yang sebenarnya fungsinya untuk melindungi tubuh akan menyerang dinding lambung sehingga dapat menyebabkan peradangan. Dan yang terakhir adalah sering mengonsumsi kafein yang berlebihan. Kafein dapat merangsang lambung untuk memproduksi asam lambung, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang asam dan dapat mengiritasi lambung. Selanjutnya, mengenai manifestasi klinis atau tanda gejala dari gastritis. Tanda gejala gastritis terbagi menjadi dua, yaitu tanda gejala pada gastritis akut dan pada gastritis kronik. Nah, gastritis akut bersifat sementara, dan gejala yang akan muncul seperti muntah, nyeri pada bagian epigastrum, dan begah.
Sedangkan pada gastritis kronik, pada umumnya tidak akan menimbulkan tanda dan gejala. Namun beberapa orang akan merasakan tanda gejala seperti nyeri pada bagian ulu hati, tidak nafsu makan, dan perkembangan gastritis kronis ini pada beberapa orang menyebabkan sakit yang tumpul atau tidak berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komplikasi gastritis. Komplikasi gastritis ini juga terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah komplikasi pada gastritis akut, dan yang kedua adalah komplikasi pada gastritis kronik. Komplikasi pada gastritis akut adalah dapat mengakibatkan perdarahan pada saluran pencernaan atas, seperti hematemesis atau muntah berdarah, dan melena atau adanya darah pada feses setelah buang air besar. Dan jika gastritis ini semakin parah, dapat mengakibatkan shock hemoragik. Yang kedua adalah komplikasi pada gastritis kronik. Komplikasi pada gastritis kronik juga dapat mengakibatkan perdarahan pada saluran pencernaan atas, seperti ulkus atau luka pada lambung, perforasi atau yang biasa disebut dengan lambung bocor, dan yang ketiga adalah anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis yang kelompok kami angkat dalam melakukan penelitian ini ya. Yang pertama, terdapat hubungan antara mengonsumsi kafein dengan kejadian gastritis pada mahasiswa FON. Lalu yang kedua, terdapat hubungan antara jumlah konsumsi kafein dengan keparahan penyakit gastritis pada mahasiswa FON. Lalu yang ketiga itu, tingkat kejadian gastritis meningkat pada mahasiswa FON karena mengonsumsi kafein. Baik, selanjutnya dalam penelitian kami ini, kami mengangkat populasi itu dari mahasiswa keperawatan Faculty of Nursing Pelita Harapan angkatan 2018-2019 sebanyak 100 responden yang terdiri dari 50 mahasiswa ETP 2018 dan 50-nya lagi itu mahasiswi ETP 2019. Pelaksanaan penelitian ini kami lakukan menggunakan kuesioner atau angket yang kami sebar kepada responden yang dilakukan pada Senin 6 April 2020 sampai 11 April 2020. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data melalui metode angket atau kuesioner online tersebut yang kami sebarkan kepada para responden. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan itu terdapat jenis kafein yang sering dikonsumsi oleh mahasiswa Fakultas of Nursing. Yang pertama itu terdapat 46% mahasiswa mengonsumsi kafein berupa kopi, lalu 36%-nya lagi mahasiswa mengonsumsi kafein yang berupa teh, 17%-nya mahasiswa mengonsumsi kafein berupa minuman bersoda, dan terakhir 3% mahasiswa mengonsumsi kafein berupa minuman berenergi. Selanjutnya, kami juga melakukan penelitian tentang frekuensi mengkonsumsi kafein pada mahasiswa FON dalam sehari. Dari hasil penelitian kami mendapatkan bahwa sekitar 79% mahasiswa FON mengkonsumsi kafein sekali dalam sehari, sekitar 18% mahasiswa FON mengkonsumsi kafein 2 kali dalam sehari, sekitar 2% mahasiswa FON mengkonsumsi kafein 3 kali dalam sehari, dan sekitar 1% mahasiswa FON mengkonsumsi kafein lebih dari 3 kali dalam sehari. Selain itu, kami juga melakukan penelitian tentang pengaruh kafein terhadap kejadian gastritis pada mahasiswa FON. Dari hasil penelitian kami mendapatkan bahwa sekitar 59% mahasiswa FON mengkonsumsi kafein dan mengalami kejadian gastritis, dan sekitar 41% mahasiswa FON tidak mengalami kejadian gastritis setelah mengkonsumsi kafein. Selanjutnya, kami juga melakukan penelitian terhadap mahasiswa FON, yaitu terjadinya perut kembung setelah mengkonsumsi kafein.
dari hasil penelitian kami mendapatkan bahwa sekitar 40% mahasiswa FON beberapa kali mengalami perut kembung setelah mengkonsumsi kafein, sekitar 39% mahasiswa FON tidak mengalami perut kembung setelah mengkonsumsi kafein, sekitar 16% mahasiswa FON mengalami perut kembung setelah mengkonsumsi kafein namun dalam frekuensi yang sedikit, dan sekitar 5% mahasiswa FON sering mengalami perut kembung setelah mengkonsumsi kafein. Mengalami nyeri di bagian ulu hati karena mengonsumsi kafein. Berdasarkan hasil penelitian, dari total 100 mahasiswa yang mengikuti penelitian, sekitar 57% mahasiswa sering mengalami nyeri ulu hati ketika mengonsumsi kafein, dan sekitar 31% mengalami nyeri ulu hati dengan frekuensi yang tidak terlalu nyeri, dan 7% beberapa kali mengalami nyeri ulu hati secara berulang, dan 5% tidak pernah mengalami nyeri ulu hati ketika mengonsumsi kafein. Selanjutnya, mual dan begah setelah mengonsumsi kafein. Berdasarkan penelitian kepada total 100 mahasiswa yang mengikuti penelitian, sekitar 76% tidak pernah mengalami mual dan begah setelah mengonsumsi kafein, dan sekitar 18% beberapa kali mengalami mual dan begah, dan sekitar 3% sering mengalami mual dan begah setelah mengonsumsi kafein. Kesimpulan dari kami, kelompok dari penelitian dengan judul Pengaruh Kafein pada Gastritis yang dialami mahasiswa FON yang dilakukan kepada ITP 2018 dan 2019 dengan sebanyak 100 mahasiswa yang mengikuti penelitian ini, maka kami menyimpulkan bahwa keparahan dan munculnya tanda gejala seperti nyeri pada ulu hati, kembung, dan begah tergantung frekuensi mahasiswa mengonsumsi kafein, di mana mahasiswa FON mengonsumsi kafein secara tidak berlebihan, sehingga tanda dan gejala yang muncul relatif sedikit dan dampaknya tidak terlalu besar dan berat. Sekian presentasi dari kami. Kiranya mohon maaf jika ada gangguan dalam video kami dan juga ucapan dan kata dalam video presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.